Dokter Niko, Ya? dok, temen aku kok itu banyak banget sih sampai pingsan, sampai anemia juga, sampai transfusi darah. Terus Oh, pas iya? dicek ternyata miom dok, bahaya nggak ya? Kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas mioma uteri atau tumor jinak yang berasal dari otot rahim. Tempat berkembangnya mioma uteri itu ada 3 tempat. Yang pertama di bagian luar rahim atau serosa, di bagian myometrium atau bagian otot rahim, dan di bagian mukosa atau dinding dalam rahim. Mioma uteri yang tempatnya berada di submukosa atau di dalam dinding rahim dan di myometrium atau di dalam otot rahim bisa memberikan gejala haid yang volumenya banyak dan lama. Apabila dibiarkan akan menyebabkan anemia dan turunnya hemoglobin. Hal ini juga bisa membahayakan temannya dia tadi. Oleh karena itu, pada kasus-kasus ini harus dilakukan pengangkatan mioma segera. Penyebab pasti miom tidak diketahui sampai detik ini. Diduga karena ada kaitannya dengan bakat genetik yang terdapat pada setiap individu. Dan mioma ini adalah tumor jinak rahim yang merupakan estrogen dependen atau bergantung pada keberadaan estrogen. Keberadaan estrogen yang tinggi bisa menyebabkan perkembangan dari mioma ini. Jadi, mioma akan terus bisa berkembang selama masih mengalami menstruasi dan akan mulai mengecil pada saat menopause, meskipun belum tentu bahaya. Selain menyebabkan perdarahan, mioma uteri ini juga bisa menyebabkan infertilitas loh, terutama pada miom-miom yang berada di submukosa maupun di dalam otot rahim yang mendesak ke arah rongga rahim. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan dengan miom, maka miom-miom yang mendesak rongga rahim ini juga bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat ataupun kelainan pada janin Smart Moms. Pada miom yang masih kecil, sulit memang kita deteksi karena tidak teraba dari luar dan kadang-kadang tidak memberikan gejala apapun, sehingga hanya bisa terdeteksi apabila dilakukan USG. Inilah sebabnya sebaiknya pada wanita dilakukan USG setahun sekali untuk melihat adanya mioma atau penyakit lainnya seperti kista. Nah, pada mioma yang sudah besar atau mengganggu rongga rahim, gejalanya memang sudah bisa kita ketahui. Ada yang sudah bisa teraba dan perdarahan haid yang memanjang dan banyak. Jika gejala-gejala itu sudah muncul, maka Smart Mom sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter kandungan Smart Mom sehingga bisa dilakukan penanganan lebih awal dan mencegah terjadinya kegawat daruratan yang lebih lanjut seperti anemia tadi. Penanganan miom sendiri dibagi menjadi penanganan yang invasif, minimal invasif, dan non-invasif. Nah, apa saja sih bedanya? Untuk yang invasif tentu saja melalui operasi pengangkatan miom atau yang kita kenal dengan miomektomi laparotomi. Nah, untuk yang minimal invasif menggunakan alat laparoskopi atau robotic surgery, di mana sayatan luka sangat kecil dan pemulihan akan lebih cepat dibandingkan invasive surgery. Untuk yang invasif ada yang berupa obat-obatan, namun obat-obatan ini sudah ditarik dari peredaran karena bisa menyebabkan gangguan pada fungsi liver Smart Mom. Nah, non-invasif yang saat ini sedang berkembang adalah menggunakan teknologi radiologi intervensi, di mana dengan menggunakan gelombang suara dan panas memfokuskan hanya pada miom sehingga diharapkan terjadi kerusakan pada miom tersebut dan kematian sel-sel pada miom tersebut. Sehingga setelah terapi, Smart Mom bisa langsung pulang. Terapi non-invasif ini dikenal dengan HIFU atau High Intensity Focus Ultrasound. Sementara terapi-terapi non-invasif lainnya masih sedang dalam pengembangan. Kita tunggu saja ya kemajuan teknologi dari non-invasif terapi ini. Nah, untuk mencegah miom ini sebenarnya Smart Moms juga bisa menerapkan pola hidup sehat dan makanan sehat bergizi seimbang. Coba deh hindari lemak-lemak jenuh dan tetap jaga berat badan ideal. Karena kadar lemak yang tinggi akan berhubungan dengan kadar estrogen yang cukup tinggi. Jadi gitu deh, coba deh cepat-cepat bawa temennya ke dokter kandungan. Dan jangan lupa ya, Dea dan Smart Moms harus jaga pola hidup sehat ya. Paham kan? Paham kan? Nah, kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh deh tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.